Yang namanya kesanggupan itu Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau tidak sanggup berarti tidak mampu. Ini bukan kewajiban tapi kesanggupan. Tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, mari maksimalkan jihad bil amwal, jihad bil anfus untuk kepentingan sabilillah menuju mardhatillah. Harta yang kita punya itu titipan dari Allah. Nyawa yang ada pada kita juga titipan dari Allah. Kalau itu kita korbankan sebagian harta kita untuk kepentingan di jalan Allah, kita korbankan nyawa kita untuk membela kebenaran agama Allah. Janji Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 akan dibeli oleh Allah dengan surga. Coba diingat kembali. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'adzim wa dzalika fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ini dulu. Ini kan jual beli toh. Ini kan perdagangan toh. Ini kan perniagaan. Biasanya manusia itu dia sangat suka kalau perdagangannya mendatangkan keuntungan yang banyak. Perdagangan dunianya mendatangkan keuntungan yang banyak, dia itu senang banget. Dan hampir semua manusia berusaha untuk itu, mendapatkan keuntungan dalam perniagaan dunianya. Padahal keuntungan yang ada hanya rupiah, atau mungkin dolar, atau mungkin euro, atau mungkin dinar. Singkatnya, keuntungan yang dia dapatkan hanya dari sisi materi berupa uang itu. Itu manusia tidak mau ketinggalan, semua mengusahakan. Apa tidak boleh? Boleh. Sangat boleh. Tapi untuk mengejar keuntungan rupiah dunia saja kita semangat. Untuk mengejar keuntungan surga yang Allah janjikan harusnya lebih semangat. Untuk urusan dunia uang saja kita terdepan. Untuk keuntungan akhirat harusnya lebih terdepan lagi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Kenapa yang Allah sebutkan hanya dua hal dalam ayat ini? Kenapa harta, kenapa jiwa? Itu dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Umumnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Dan manusia juga sangat mencintai nyawanya. Kalau ada manusia yang sudah siap ikhlas mengorbankan dua kecintaannya ini untuk kepentingan agama Allah, harta dan nyawa, apalagi kalau hanya untuk berjihad dengan ilmu, dengan tenaga, itu lebih mudah lagi.
Banyak orang punya ilmu, tenaga kuat, tapi ketika seruan jihad bil amwal harus mengeluarkan harta, ibadah maliyah, tiba-tiba menjadi bakhil. Ada orang yang sholat jamaahnya sregep ke masjid, dia punya kekayaan, tapi ketika diminta oleh Allah ibadah maliyah, ibadah dengan harta, mengeluarkan hartanya, tiba-tiba bakhil. Sholatnya sregep karena sholat tidak mengeluarkan biaya. Puasa sregep, puasa tidak mengeluarkan harta. Tapi ketika harus zakat, infak, sedekah dengan uang, dengan harta, tiba-tiba dia bakhil. Ada kok orang yang seperti itu, ada. Tidakkah kita berpikir Bapak Ibu, harta itu milik siapa? Milik Allah. Nyawa yang ada pada kita milik siapa? Milik Allah. Kita ini tidak punya modal dagang apapun. Harta yang kita jadikan modal perdagangan dengan Allah, itu yang memberi Allah. Kita diberi modal harta oleh Allah. Nyawa itu juga modal perdagangan. Punya harta ndak punya nyawa, piye sing arep dagang? Begitu. Kita ini diberi modal dagang oleh Allah dua hal. Harta dan nyawa. Allah yang punya modal itu, Allah berikan pada kita. Kemudian Allah berlaku sebagai pembelinya. Padahal modal itu milik Allah, diberikan kepada kita untuk modal perdagangan kita dengan Allah. Kemudian yang menjadi pembelinya Allah, di mana semuanya itu milik Allah, titipkan pada kita untuk modal dagang. Tiba-tiba Allah menjadi pembelinya. Bayaran dari Allah apa? Bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro, bukan dinar. Kalau terhadap rupiah, dolar, euro dan sejenisnya itu saja kita senang, kita cinta. Bayaran perdagangan yang hanya dengan rupiah dan mata uang lainnya saja kita suka. Ini Allah akan bayar, akan beli perdagangan, beli dagangan kita dengan jannah, dengan surga. Masa tidak tertarik? Maka tanyakan nuraninya masing-masing. Kalau dagangan kita yang beli manusia sama seperti kita, bayarnya hanya dengan rupiah, kita dapat keuntungan, itu kita senang dan terus mengusahakannya. Lah ini dagangan kita, modal yang kasih Allah, yang jadi pembeli Allah, dibayar oleh Allah dengan surga. Kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia di dunia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia, tidak bisa digambarkan 100% persis oleh benak manusia di dunia. Masa tidak kepingin? Kalau rupiah pasti kita tinggalkan. Kapan itu? Mati nanti. Tapi keuntungan surgawi itu yang kekal abadi. Mendapat keuntungan rupiah saja senang, harusnya untuk mendapatkan keuntungan akhirat, pembayaran dari Allah berupa jannah harus lebih kita usahakan. Tetapi sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jihad bil amwal sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kalau saudara diberi kemampuan oleh Allah sehingga saudara sanggup 1 juta untuk infak sabilillah, kebaikannya akan kembali kepada saudara sendiri.